di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran aktivitas statis. Aktivitas menimbulkan biaya dengan mengonsumsi sumber daya, namun jumlah sumber daya yang dikonsumsi bergantung pada permintaan output aktivitas. Jadi, membangun suatu anggaran berdasarkan aktivitas memerlukan 3 langkah. Yang pertama, aktivitas dalam organisasi harus diidentifikasi. Yang kedua, permintaan tiap output aktivitas harus diperkirakan. Dan yang ketiga, biaya sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi tingkat aktivitas ini harus dinilai. Jika suatu organisasi telah mengimplementasikan sistem ABC atau ABM (Activity Based Management), maka langkah 1 sudah terpenuhi. Dengan asumsi bahwa ABC telah diimplementasikan, penekanan utama bagi anggaran berdasarkan aktivitas adalah memperkirakan beban pekerjaan atau permintaan untuk tiap aktivitas. Kemudian, menganggarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menopang beban kerja ini. Beban kerja tiap aktivitas harus ditetapkan untuk mendukung aktivitas penjualan dan produksi yang diharapkan untuk periode berikutnya. Sebagaimana dengan anggaran tradisional, anggaran berdasarkan aktivitas dimulai dengan anggaran penjualan dan produksi. Anggaran bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung juga berlaku dengan kerangka kerja ABC karena input produksi ini dapat langsung ditelusuri ke tiap produk. Perbedaan utama antara anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas dapat ditemukan dalam kategori overhead, serta beban penjualan dan administrasinya. Pada pendekatan berdasarkan fungsi, anggaran dalam kategori-kategori ini biasanya diperinci berdasarkan elemen-elemen biayanya. Lihat tampilan 8-6 untuk contoh terperinci berdasarkan anggaran overhead. Anggaran-anggaran ini biasanya dibuat dengan menganggarkan suatu bagian biaya di suatu departemen atau fungsi, kemudian memasukkannya dalam anggaran induk overhead. Sebagai contoh, biaya supervisi dalam anggaran overhead, tampilan 8-6 adalah jumlah seluruh biaya supervisi berbagai departemen. Di lain pihak, anggaran berdasarkan aktivitas mengidentifikasi aktivitas overhead, penjualan, dan administrasi, kemudian membangun suatu anggaran untuk tiap aktivitas berdasarkan pada sumber daya yang dibutuhkan untuk menyediakan tingkat output aktivitas yang dibutuhkan. Biaya diklasifikasikan sebagai biaya variabel atau tetap berdasarkan penggerak aktivitasnya yang tidak hanya berdasarkan pada unit yang dijual atau unit yang diproduksi. Pertimbangkanlah aktivitas pembelian bahan. Permintaan akan pembelian adalah fungsi dari bahan yang dibutuhkan untuk produksi berbagai produk dan jasa. Gunakan jumlah pesanan pembelian sebagai penggerak untuk pembelian. Dari sumber daya yang dipakai oleh aktivitas pembelian, perlengkapan adalah sumber daya fleksibel dan merupakan biaya variabel. Sementara itu, sumber daya lain yang dikonsumsi adalah sumber daya yang terikat dan menampilkan perilaku biaya tetap atau suatu perilaku biaya tetap bertingkat dalam hal gaji dan penyusutan. Namun, terdapat perbedaan penting yang harus disebutkan. Biaya pembelian tetap dan variabel ditentukan berdasarkan pada jumlah pesanan pembelian, bukan dengan jam tenaga kerja langsung atau unit yang diproduksi atau ukuran lain output produksi. Kemampuan untuk mengidentifikasi perubahan dalam biaya aktivitas yang sejalan dengan perubahan output aktivitas memungkinkan para manajer untuk lebih berhati-hati dalam merencanakan dan mengawasi dalam peningkatan aktivitas. Anggaran fleksibel aktivitas atau activity flexible budgeting adalah produksi biaya aktivitas nantinya jika terdapat perubahan pada output aktivitas. Analisis variansi dalam suatu kerangka kerja aktivitas memungkinkan perbaikan dalam pelaporan kinerja anggaran tradisional.
Hal ini juga meningkatkan kemampuan untuk mengelola aktivitas. Pada pendekatan berdasarkan fungsi, biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual diperoleh dengan asumsi bahwa suatu penggerak tunggal berdasarkan unit atau unit produk atau jam tenaga kerja langsung menggerakkan semua biaya. Suatu rumusan biaya dikembangkan untuk tiap biaya barang sebagai fungsi dari unit yang diproduksi atau jam tenaga kerja langsung. Tampilan 8-9 menampilkan anggaran fleksibel berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Namun, jika biaya berbeda sesuai dengan lebih dari satu penggerak dan penggerak-penggerak tersebut tidak berkolerasi tinggi dengan jam tenaga kerja langsung, maka biaya yang diprediksi dapat menyesatkan. Solusinya tentu dengan membuat rumusan anggaran fleksibel untuk lebih dari satu penggerak. Prosedur perkiraan biaya atau metode tinggi rendah, metode kuadrat kecil, dan lain-lain dapat digunakan untuk memperkirakan dan memvalidasi rumusan biaya untuk tiap aktivitas. Pada prinsipnya, komponen biaya variabel untuk tiap aktivitas seharusnya berhubungan dengan sumber daya yang diperoleh sebagaimana dibutuhkan atau sumber daya fleksibel. Dan komponen biaya tetap seharusnya berhubungan dengan sumber daya yang diperoleh sebelum penggunaan atau sumber daya terikat. Pendekatan rumusan ganda ini memungkinkan para manajer untuk memprediksi biaya nantinya secara lebih akurat untuk tiap penggunaan tingkat aktivitas yang berbeda sebagaimana diukur oleh ukuran output aktivitas. Kemudian, biaya-biaya ini dapat dibandingkan dengan biaya aktual untuk membantu penilaian kinerja anggaran. Tampilan 8-10 mengilustrasikan anggaran aktivitas fleksibel. Perhatikan bahwa jumlah yang dianggarkan untuk bahan baku dan tenaga kerja sama seperti yang dilaporkan tampilan 8-9. Mereka menggunakan ukuran output aktivitas yang sama. Jumlah yang dianggarkan untuk bagian lain berbeda secara signifikan dari jumlah tradisional karena ukuran output aktivitas yang berbeda. Anggaplah tingkat aktivitas pertama untuk tiap penggerak pada tampilan 8-10 berhubungan dengan tingkat penggunaan aktivitas aktual. Tampilan 8-11 membandingkan biaya yang dianggarkan untuk tingkat penggunaan aktivitas aktual dengan biaya aktual. 1 bagian dalam bentuk target dan 6 bagian lainnya dicampur. Hasil bersihnya adalah variansi yang menguntungkan, yakni $21.500. Laporan kinerja pada tampilan 8-11 membandingkan jumlah biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual dengan jumlah biaya aktual untuk tiap aktivitas. Hal yang mungkin untuk membandingkan biaya tetap aktivitas aktual dengan biaya tetap aktivitas yang dianggarkan dan membandingkan biaya variabel aktivitas aktual dengan biaya variabel yang dianggarkan. Sebagai contoh, anggaplah biaya tetap inspeksi aktual adalah $82.000 sehubungan dengan penyesuaian gaji tengah tahun yang mencerminkan persetujuan dengan serikat kerja yang lebih menguntungkan daripada yang diantisipasi. Dan anggaplah biaya variabel inspeksi aktual adalah $43.500. Variansi antara anggaran tetap dan variabel untuk aktivitas inspeksi dihitung sebagai berikut. Dengan jumlah biaya aktual yaitu $125.500. Kemudian biaya yang dianggarkan inspeksi tetap yaitu $80.000, variabel $52.500 dan dapat dijumlahkan sejumlah $132.500. Kemudian variansi inspeksi tetap $2.000, inspeksi variabel $9.000 dan dengan jumlah $7.000. Memecah setiap variansi dalam komponen tetap dan variabel dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam atas sumber variansi
pada pengeluaran yang direncanakan dan pengeluaran yang aktual. Jenis lain dari analisis variansi juga berguna untuk manajemen aktivitas.